Iya betul kata Pak Kemenkes. Izin bertanya Kak, apa ada relevansinya antara case manager dengan penjadwalan operasi Kak? Apa ada kewenangan Kak? Aduh senengnya saya dipanggil Kakak. Ini mudah-mudahan yang nanya ini pasti imut-imut gitu. Wali Kota Bobi Nasution menyayangkan sikap rumah sakit yang menolak merawat pasien BPJS korban begal. Bobi juga akan mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit Kota Medan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Korban adalah petugas kebersihan Pemkot Medan, Sumatera Utara, Ramadhani Hasibuan. Setelah jadi korban, Ramadhani mendatangi RS Imelda untuk meminta pertolongan. Tetapi ia tidak diterima lantaran rumah sakit tidak melayani pasien BPJS. Hingga kini belum ada tanggapan dari RS Imelda. Untuk melayani seluruh masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan, ya kita inginnya semua rumah sakit itu bisa melayani. Dia bilang saya inginnya semua rumah sakit itu melayani gitu ya. Iya sih Bapak Wali Kota ini ngasih amplop tadi ya ke pasiennya. Ya Allah seneng ya. Nah maksudnya bagaimana ya kita semua pengen gitu ya. Tapi masalahnya rumah sakit juga harus punya prosedur yang pas ya. Apa betul ini perlu case management penanganan kasus. Dan apakah rumah sakitnya punya resources yang cukup untuk pasien tersebut ya. Jadi punya strategi bagaimana penanganan pasien yang punya masalah dengan finansial misalnya, masalah dengan asuransi, makin dan sebagainya. Sehingga punya solusi. Nah, solusi Jangan ini ada nanti akan komit-komit dikerjakan oleh karena seorang case manager, orang tidak MPP. ada tempat Kalau tidur. enggak, kasihan MPP-nya ini. Kalau belum, nah saran saya untuk perkembangan MPP Indonesia untuk mendapatkan professional recognition adalah fokus pada persamaan, jangan perbedaan. Jadi kalau ada MPP yang junior, disayang sama yang senior, banyak-banyak kumpul, banyak diskusi, cerita-cerita keberhasilan, itu artikel, buat tulisan dan sebagainya. Mudah melihat ke depan, jangan ke belakang. Nah, kalau ada konflik itu perlu asal konflik yang sehat. Nah, jadi kalau ada konflik sama dokter, sama tim-tim yang lain atau antar sesama, misalnya case manager di atas-atas, misalnya it's okay ya. Karena perlu untuk bertumbuh itu konflik ya, asal konflik yang sehat ya. Jadi supaya ini bisa memicu perubahan dan mendorong inovasi. Dan kemudian ketiga, buatlah kesepakatan baru. Maksudnya apa? Ini ayo untuk jalan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan para pihak. Udah harus mulai menggandeng orang-orang di luar sana yang peduli terhadap manajer pelayanan pasien atau terhadap case management, manajemen kasus. Harus cari orang-orang yang mau ikut kasih kontribusi. Saya mau, udah terus dia mau. Tapi nggak diajak-ajak gitu ya karena saya bukan seorang case manager ya. Ya, jadi saya mau jadi kayak speaker boleh, kayak misalnya untuk influencer boleh atau ikut mensosialisasikan boleh asal ada tempat ya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk collaboration ya. Jadi untuk dapat professional recognition itu dimulai dari awal tuh memang awareness. Sering didengungkan dulu, communication dulu. Apa sih MPP, pentingnya case management, kenapa perlu ada case management? Ya, apa itu case manager? Ini yang saya lakukan salah satunya adalah membentuk awareness dulu ya. Jadi saya bantu menolong MPP itu di sini level saya. Nah nanti akan mulai ada mutual acknowledgement. Jadi mulai udah ada yang mulai dengar, udah ada yang mulai tahu, udah mulai diakui. Ya diverifikasi dengan apa verifikasinya dengan prestasi-prestasi udah ada ya. Bukti-bukti di lapangan sudah ada, keberhasilan manajemen kasus tuh ada gitu ya. Dibuat dalam sebuah studi kasus gitu ya. Silakan ya. Kemudian barulah nanti akan terbentuk rasa saling percaya, trust building. Nah, kalau ada trust building dari siapa? Dari pihak-pihak yang bekerja sama, yang mengakui. Jadi dokter itu langsung bilang itu semakin menggaungkan ya, menggaungkan keberhasilan tersebut. Nah, akhirnya terbentukkah collegiality. Collegiality itu hanya semacam kayak kolegium orang-orang profesional-profesional itu akan semakin banyak MPP-PP yang udah berhasil membuat prestasi-prestasi itu walaupun itu nanti bisa membentuk kayak semacam kesatuan yang memang isinya itu bukan untuk
dalam tanda kutip mikirin, maaf ya, mikirin kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat, kepentingan semua banyak orang. Nah, akhirnya bisa bentuk sebuah konsensus. Nah, dari situ mungkin nanti ada klarifikasi, negosiasi, dan kemudian konsensus itu nanti rapat, meeting apa, mau dibawa kemana, visinya apa, dan sebagainya. Merapatlah itu, ramelah di situ. Istilahnya konflik-konflik sehat itu perlu di sini konsensus. Sehingga terbentuk satu komitmen. Nah, satu komitmen itu akhirnya udahlah sampai di sini kolaborasinya akan lebih mudah dan lebih lompat lagi. Di sini yang disebut kolaborasi itu dimulai dari setelah komitmen itu terbentuk. Jadi nggak ada kubu sana, kubu sini, kubu situ, kubu tua, kubu muda dan sebagainya semua jadi satu sehingga akhirnya gerakannya jauh lebih cepat. Ya, karena lebih eh, karena saya juga dipanggil kakak baik, tapi saya nggak mungkin manggil adik ya, saya panggil bapak aja ya, Bapak Rudi. Jadi sebenarnya apakah case manager itu sampai ikut menjadwalkan operasi? No, case manager itu bukan yang menjadwalkan, tapi menjadwalkan operasi itu harus tergantung daripada misalnya kesediaan pasiennya, terutama kalau yang ini operasi elektif ya. Pasiennya maunya kapan? Kesediaan dokternya, kesediaan rumah sakitnya penuh atau enggak, tempatnya, rawat inapnya, kemudian kamar operasinya. Tapi begitu sudah deal operasinya, oke waktunya sekarang. Nah, bisa jadi kalau ini suatu operasi yang kompleks, yang kaitannya dengan asuransi, pembayaran, terus continuum of care yang bukan hanya soal di rumah sakit, setelahnya begini-begini. Nah, ini ada orang yang harus ngasih tahu supaya pasien tuh nggak bingung, supaya dia siapin duitnya, supaya begini, begitu, begitu, gini, gitu ya. Nah, untuk operasi-operasi apa yang itu tadi kompleks, kompleks itu tadi dibilang, oh ternyata habis operasi di sini itu nanti meskipun saya masih, aduh sakit-sakit gini kok sudah dipulangin gitu kan, maunya kok harus sampai bisa jalan, ya nggak bisa kalau sampai gitu. Jadi makanya dibilangin dikasih tahu dulu, ibu nanti saat ini sampai paling 2 hari atau paling 1 hari sudah boleh pulang. Oh seperti itu. Jadi udah siap. Nah ini harus ada yang ngasih tahu ya. Nah dia berhubungan dengan ini nih. Jadi kalau misalnya butuh rehabilitasi yang tadi di sini, nah dia ngurusin itu semua. Nah apakah di rumah sakit Anda perlu ada yang seperti itu? Ya silakan. Makanya sesuai dengan resourcesnya rumah sakit sendiri. Apa perlu nggak ada orang yang seperti itu? Ya misalkan. Kalau kalau misalnya dia rumah sakit yang nggak perlu, ya silakan sesuai dengan jangan kasih MPP untuk kasus-kasus yang simple, sederhana, nggak ada masalah di pembayaran, ya pasiennya bisa bertanggung jawab sendiri dan sebagainya yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi begitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Ibu Indah tetap masuk satu tagihan karena baru 2 hari pulang dirawat lagi BPJS juga nggak mau rugi. Betul, itu readmisi dengan diagnosa yang sama less than 30 days ya. Jadi tetap kita ditanggung satu klaim ya, nggak bisa akan di reject ya. Jadi sebenarnya case manager itu sama dengan MPP. Iya betul, Ibu Tuti RSCM makanya ya. Jadi nanti di Indonesia kearifan lokalnya itu MPP, Bu Tuti. Jadi makanya, oh jadi kan lebih paham. Makanya ini tujuan saya membangun awareness supaya sama-sama tahu ya. Tapi ya kearifan lokal lah ibaratnya case manajernya ala-ala Indonesia. Alright? Nah, izin dok, apakah ada kualifikasi khusus untuk menjadi seorang case manager atau MPP? Kalau di luar negeri ya ada, tapi kalau di Indonesia cukup SK dari Pak Direktur. Nah, direkturnya mau milih siapa ya silakan, siapa yang mau dipilih. Karena kan nggak ada standar profesinya, belum ada standar layanannya, nggak ada belum ya. Jadi boleh nggak direktur memilih orang yang bisa dia percaya dianggap mampu menjalankan tugas-tugas apa ya silakan direkturnya mau mau apa, karena ini lebih kepada SK, surat keputusan penunjukan dia sebagai MPP begitu. Persyaratan case manager, again sekali lagi silahkan mau direkturnya mau pakai apa, karena sekarang ini belum ada standar profesinya case manager. Jadi lebih kepada posisi ya di Indonesia itu manajer pelayanan pasien itu posisinya. Makanya posisinya bisa diganti. Awalnya lo kok kamu kan kemarin jadi MPP, sekarang kok ganti? Enggak dok, saya jadi pindah. Kamu bagian apa? Saya bagian komplain dok, atau saya pindah dok bagian apa? Saya jadi kepala ini poli. Oh berarti kan tadi MPP itu maksudnya posisi
posisi. Jadi kalau di sana udah case manager ya nggak mungkin jadi kepala poli atau tiba-tiba jadi perawat biasa di ruangan gitu ya, beda. Ya, jadi ya monggo di rumah sakit mau bagaimana. Izin dokter bertanya tentang dokumentasi MPP form A, form B ya. Untuk dokumentasi MPP apakah harus masuk dalam list pasien atau kami simpan dokumentasinya sendiri? Mohon penjelasan untuk dokumentasi. Ini untuk Anda ya, jadi bukan untuk pasiennya karena biasanya dokumentasi yang kita berikan ke pasiennya kalau ini kaitannya tadi tugasnya menurut saya kan ada discharge planning dan utilization review. Sebenarnya untuk pasien itu seperti kayak contoh surat kontrol, misalkan ya resume medis, misalkan gitu, daftar obat-obatan. Nah, itu udah cukup. Jadi bukan dilakukan ini itu apa-apa itu disimpan aja untuk Anda sendiri ya. Nah, ya itu ya. Jadi kalau misalnya apa tuh yang dikasih misalnya ya lembar edukasi, misalnya edukasi untuk apa yang dilakukan di rumah misalkan boleh kasihkan ke pasien surat kontrolnya kapan boleh resume medisnya boleh terus misalnya daftar obat-obatan dan cara konsumsinya silakan nah itu kayak gitu-gitu hasil lab-labnya itu yang dikasihkan ke pasien tapi kalau dokumen MPP A B ataupun apapun itu sebaiknya nggak perlu ya apalagi nanti memberikannya tanpa penjelasan jadi nanti nggak efektif. Setuju banget sama Dr. Rusdi kebingungan regulasi MPP jadi tidak nyaman. Mohon dok bantuan bentuk dan regulasi dan SOP. Tadi sudah saya jelasin ya perbedaannya. Jadi silakan rumah sakit membuat nanti bagaimana. Pokoknya bilang ke direktur kok kayak gitu. Jadi ya nanti bagaimana ya. Setuju kolaborasi ini yang kita inginkan. Setuju. Mudah-mudahan ya harapannya. Apakah kriteria pasien yang jadi kelolaan MPP? Ya, ingat ya tadi dibilang saya kasih materi itu nanti di judul patient screening untuk pasien MPP. Jadi nanti saya ngomong lebih banyak tentang itu dan jadi Bapak Ibu nanti dapat bekal itu jadi oh saya tahu maksud dokter Rusdi gitu ya. Nanti saya bahas di next berikutnya. Bagaimana proses alur manajemen? Ya itu nanti berikutnya. Apakah ada form dokumentasi? Ya nanti berikutnya. Apa output yang jadi? Ya itu nanti berikutnya. Jadi nanti Bapak Mustakim atau Ibu Mustakimah ya Mustakimah Ibu Mustakimah, nanti Bu ada materi lagi. Jadi ini baru pengenalan ya. Apakah ada rahasia MPP dengan pasien ini? Kalau tidak ada di luar, jadi lebih kepada apakah ini perlu case management yang simple ataukah komprehensif. Nah, nanti untuk yang menangani yang simple, case manajernya levelnya ini. Satunya case manager yang level yang lebih tinggi, di mana simple dan komprehensif ini akan membedakan intensitas durasi lamanya konsultasi, edukasi tadi ya, bimbingan dan segala macam termasuk seberapa sering. Nah, itu jadi berbeda. Nah, kalau misalnya yang komprehensif banyak, maka ya mungkin satu case manager hanya bisa melayani satu atau dua gitu dalam satu hari ya. Nah, kalau misalnya yang simple-simple mungkin bisa lebih banyak, tapi batasan berapanya itu tidak ada. Kalau di akreditasinya yang kata KAS ya dibilang ada sih, tapi kan itu lembaga akreditasi rumah sakit gitu maksudnya ya. Itulah maksudnya ya. Izin bertanya dok, apa perbedaan case manager atau MPP dan CCM? Case manager, clinical case manager ya. Clinical case manager itu adalah sertifikasi yang diberikan pada seorang case manager. Jadi dan itu ada di klinis. Clinical case manager itu berarti di lingkungan klinis, layanan klinis kesehatan ya, bukan di community atau mungkin bukan di insurance. Jadi bukan di insurance atau di company tapi lebih kepada yang untuk ngurusin clinician masalah klinis. Jadi gelarnya sertifikasinya itu namanya CCM. Yang tadi salah satu yang dikeluarkan oleh CCM itu yang tadi salah satu sertifikasi yang dikeluarkan lembaga akreditasi yang terkenal ya untuk case manager ya. Jadi case manager adalah orangnya, MPP itu orangnya. Kalau CCM itu gelarnya gitu loh kayaknya ya. Bagaimana caranya untuk mendapat sertifikat sebagai case manager? Ya, di Indonesia. Di luar negeri ada ya. Apakah sertifikat MPP ya? Monggo tadi MPP bisa ikut kayak webinar ini seperti ini boleh ya. Apakah MPP bisa diikutkan dengan tim KMKB boleh? TKMB apa KMKB kali ya. Apa sih singkatan TKMB ya? Dengan kendali mutu, kendali biaya mungkin ya. Maksudnya boleh kalau nggak salah itu. Izin bertanya, apa yang bagaimananya? Dok, yang bagaimana saja dibuatkan discharge planning? Kalau yang loss panjang tapi jelas eh,
point of care dibuatkan juga discharge of planning. Ah, ya. Izin bertanya dok, bagaimana saja dibuatkan discharge planning? Ada materi sendiri tentang discharge planning. Jadi nanti kalau saya kasih materi itu Bapak Ibu harus ikut. Jadi nanti tahu ya, Ibu Alit Susanti. Ya. Ini pasti nggak alit nih orangnya ya. Jadi discharge planning ini ada dua, memang yang simple and then yang kompleks. Nah biasanya kalau yang case management itu pegang yang kompleks discharge planning ya. Nah, untuk identifikasi simple atau kompleks itu semakin dini semakin bagus. Jadi ada point of care-nya untuk kapan discharge planning itu dilakukan. Discharge planning itu bukan one time proses, tapi uh, point of point of care-nya itu beberapa kali. Nah, jadi nanti di materi discharge planning yang saya berikan juga ya. Jadi nanti bisa ngomong panjang tentang itu. Keluarga pasien taunya pasien sakit ya dirawat di rumah sakit, bukan di rumah. Kalau kenapa-napa di rumah kami kan bukan orang kesehatan. Biasanya keluarga kalau diminta rajal begitu, ya emang gitu. Makanya padahal kan rumah sakit itu tempat keakutan saja, Ibu. Jadi bukan ngurusin sampai nggak bisa makan gitu kita ikut urusin gitu ya. Kemudian juga misalnya keakutannya udah nggak ada, jadi kayak general weakness yang ternyata udah selesai keakutannya, tinggal ya harus dapat support dari keluarga, dari rumah, dan dirawat di rumah. Kalau di luar negeri itu ada beberapa pilihan, sementara di Indonesia hanya ada di rumah dan dia nggak mau karena bingung siapa caregivernya. Nah, makanya itu yang jadi problem. Makanya si ibu itu tadi bilang harusnya 10 hari. Ibu, ini rumah sakit tempat keakutan saja gitu ya. Jadi kalau sampai 10 hari itu kalau kalau di ruangan 10 hari itu bisa bahaya itu. Jangan-jangan malah tambah infeksi nosokomial gitu ya. Itu biasanya kalau keakutan tuh kan 2 3 hari, 2 3 hari gitu ya. Keakutan loh ya. Kalau yang sampai lebih intensif itu beda lagi, di ICU beda lagi. Kalau keakutan biasanya 2 3 hari gitu loh. Kalau Anda sampai 10 hari ini bukan keakutan ya, kecuali misalnya kalau stroke ya keakutannya berapa hari ini tergantung rumah sakitnya. Kalau misalnya sampai harus 2 minggu kayak dulu ya bisa bangkrut. Mohon maaf dokter, izin bertanya bagaimana case manager melakukan asesmen pasien rawat jalan serta bagaimana cara case manager meningkatkan kualitas perawatan pasien rawat jalan. Iya itu nanti ini masih kenalan dulu karena yang banyak yang nonton itu bukan seorang MPP ya, jadi masih kenalan dulu. Makasih Bu Lina Rosdiana, nanti ada materinya lagi mulai dari screening dan sebagainya ya. Apakah case manager juga diperlukan untuk ranap? Iya, makanya mau ditaruh mana? Dirawat inap ya, Bu. Jadi kan di case manager itu tujuannya adalah untuk discharge planning dan utilization review. Jadi ya pokoknya di rumah sakit itu terserah mau ditaruh mana. Kalau ada di rumah sakit itu yang mulai di UGD udah di case manager, semakin dini semakin bagus ya. Ada yang dirawat jalan, tapi kalau dia terus sampai ke rawat inap ya monggo silakan. Jadi di depan itu biasanya teridentifikasi butuh case management atau enggak. Nah, kalau sudah masuk ke rumah sakit, nah case manajernya itu udah mulai kerja. Ada yang model kayak gitu, silakan ya. Jadi memang tujuannya adalah supaya high quality dan cost effective ya. Bagaimana meningkatkan discharge planning berjalan baik? Itu ada materinya lagi, nanti ikutin aja ya nanti. Jadi tugas case manager bukan hanya menjadwalkan, iya bukan jadwalkan operasi ya. Jadi keterlanjutan setelah operasi masih tanggung jawab dari case manager bahkan sampai home care. Ya, jadi dia bilang kan untuk continuity of care gitu ya, bukan jadwalin tapi udah dijadwalin kan tergantung dokternya ready apa enggak ini memenuhi persyaratan itu ada sendiri. Tapi untuk kasus pasien ini kita perlu edukasi, kita kasih informasi haknya pasien itu di mana, yang di cover BPJS yang mana, alat bantu yang ini itu mungkin perlu ada yang jelasin. Nah, itu seorang case manager supaya nanti oh, dia bisa mau kerjasama. Kalau 2 hari pulang ya pulang. Kan ada pasien nggak mau pulang. Aku belum bisa turun dari tempat tidur. Nggak bisa jalan pakai ini. Nah, itu kan repot. Nah, nanti Anda harus punya ketegasan itu. Nanti kolaborasinya ini, physical terapisnya gini. Kalau physical terapisnya itu bilang ini memang nggak mungkin pulang. Nah, terus tuh bagaimana. Nah, itulah tadi ya. Itu tugasnya case management. Dok, kok semakin berseri? Bisa aja. Bersinar wajahnya. Bisa nih ya. Bisa aja bikin orang seneng.
Dok, izin bertanya, untuk penempatan MPP apakah ada di rawat jalan juga? Terserah, di beberapa rumah sakit itu kadang memang penanganan case management diperlukan, tapi ingat itu bagian daripada service yang diberikan rumah sakit untuk meningkatkan value dan experience untuk pasiennya. Ya, jadi ya memang ya ada harga ada rupa gitu ya. Jadi kalau misalnya ditaruh itu tujuannya untuk meningkatkan experience dan value, nambah value untuk layanannya. Kalau enggak ya ngapain? Anda rugi dong naruh orang di situ tapi pasiennya nggak dapat apa-apa. Nah, sekali lagi tergantung rumah sakitnya ya. Boleh, silakan. Terima kasih dokter. Jika di rumah sakit sudah ada case manager perlu ada MPP? No, ngapain ada case manager ada ke MPP? MPP itu istilah kearifan lokal case manajernya Indonesia. Sementara ini gitu ya, Ibu Yuniasih Gultom, Ibu Yunisar Gultom. Terima kasih, Alhamdulillah terima kasih. Akhirnya selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Kapan-kapan nanti ada materi-materi lain dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.